Teman-teman, sebelum membahas kisahnya, kita harus memahami apa yang sedang terjadi di sekitar kita sejak awal tahun 2022 hingga hari ini. Jika kalian perhatikan dengan jujur, fakta-fakta aneh mulai bermunculan satu demi satu. Dan percayalah, apa yang akan saya ungkapkan sekarang akan membuat kalian bertanya pada diri sendiri. Apakah mungkin semua yang selama ini saya yakini, yang saya anggap 100% benar, ternyata hanyalah ilusi? Para ilmuwan di seluruh dunia bekerja dengan satu prinsip sederhana. Segala sesuatu harus dianggap sebagai ilusi, dibahas, diperdebatkan, dan dibuktikan. Ketika bukti itu kuat, barulah ia disebut kenyataan. Tugas saya bukan untuk meruntuhkan semua yang kalian ketahui, dan saya tidak ingin mengatakan bahwa kita hidup dalam kebohongan. Saya hanya ingin mendiskusikan beberapa hal, beberapa informasi yang mungkin tidak sepenuhnya benar, namun terlalu penting untuk diabaikan. Karena kita hidup di zaman yang aneh, setiap hari kebenaran baru muncul. Dan apa yang dulu kita anggap tetap, perlahan berubah di depan mata kita. Dulu, kalian mendengar berita dari televisi dan langsung mempercayainya karena tidak ada alternatif. Hari ini, dengan satu klik, kalian menemukan versi lain dari cerita yang sama. Agar semuanya jelas, mari kita mulai dari awal. Pertama, kita akan membahas hal-hal yang dulu dianggap kebenaran mutlak, namun ternyata keliru. Kedua, kita akan berbicara tentang bentuk bumi dan kutub selatan. Setelah itu kita akan masuk ke konsep tembok es. Lalu, kita akan melihat dunia anime dan kebetulan aneh bahwa semua ini dibicarakan di sana. Dan pada akhirnya, saya serahkan kepada kalian. Jawablah di kolom komentar, kemana sebenarnya kita sedang menuju. Karena ketika kalian menyadari bahwa ada fakta-fakta besar yang selama ini tersembunyi, pertanyaan itu akan muncul dengan sendirinya. Karena itu, mari kita masuk ke salah satu teori yang paling kontroversial di dunia, teori bumi datar. Dan sebelum kita mulai, saya ingin kalian sekarang menuliskan pendapat kalian. Menurut kalian, bumi itu datar atau bulat? Tulis di kolom komentar agar kita memahami sudut pandangnya. Sekarang mari kita menuju kutub selatan. Teman-teman, sebelum membahas kutub selatan yang hari ini dibicarakan seluruh dunia, mari kita ajukan beberapa pertanyaan. Teman-teman tolong jawab, mengapa semua tempat itu ditutupi dengan begitu banyak kerahasiaan? Mengapa siapapun dilarang mendekati tempat itu? Mengapa hanya ada satu maskapai penerbangan di seluruh dunia yang terbang ke sana? Mengapa jalur penerbangan maskapai itu sangat jelas dan terbatas? Yang lebih aneh, jalur ini menurut peta sangat panjang dan tidak masuk akal. Akses ke tempat itu hanya melalui satu titik saja. Artinya, kamu tidak bisa berangkat dari negaramu langsung ke sana. Hanya ada satu titik keberangkatan, satu pesawat, satu jalur, satu perjalanan. Jika kamu termasuk orang yang beruntung di dunia dan berhasil pergi ke sana, maka jumlah aktivitas yang boleh kamu lakukan semuanya sudah ditentukan. Segala sesuatu yang kamu lakukan di sana sudah diketahui dan berada di bawah pengawasan perusahaan penyelenggara. Dan yang paling penting, tidak semua orang diizinkan pergi ke sana. Lalu, mengapa semua kerahasiaan ini? Jawaban resminya adalah sebagai berikut. Ada sebuah sistem perjanjian internasional sejak tahun 1959 yang disebut Perjanjian Antartika. Sistem ini menyatakan bahwa wilayah tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan damai dan ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menjamin kebebasan penelitian ilmiah serta pembukaan stasiun dan fasilitas inspeksi kapan saja. Secara teori seharusnya ada transparansi. Wah, kabar yang luar biasa. Kalau begitu, biarkan pemerintah membuka stasiun dan fasilitas di sana. Tapi tunggu dulu, dilarang. Dan jangan bertanya mengapa, tetap dilarang. Selama puluhan tahun tidak ada yang mampu melakukan apapun. Dilarang berarti dilarang. Yang lebih aneh lagi teman-teman, pada tahun 1991 ditambahkan sesuatu yang disebut protokol lingkungan. Protokol ini sepenuhnya melarang aktivitas pertambangan di sana. Segala aktivitas harus mendapat persetujuan internasional. Menurut narasi resmi, alasannya adalah karena Antartika merupakan wilayah yang dilindungi dan tidak boleh dirusak. Dan agar tidak ada yang memprotes, mereka mengatakan akan mengizinkan perjalanan wisata ke sana. Memang benar, setiap musim ratusan wisatawan datang ke sana. Namun, total jumlah orang yang pergi ke sana tidak pernah melebihi 1.000 orang per tahun. Namun, dan garis bawahi kata namun, jalur laut hanya mengantarkanmu ke semenanjung Antartika saja. Semenanjung ini berada di depan Argentina dan Chili. Kalian dilarang melangkah 1 meter pun lebih jauh. Jika kalian ingin pergi lebih dalam, ada penerbangan eksplorasi musiman ke wilayah yang lebih jauh. Namun seperti yang telah kita lakukan, semuanya diatur dan dibatasi oleh aturan yang sangat ketat. Ada sumber yang mengatakan bahwa untuk pergi ke sana, namamu harus disetujui terlebih dahulu. Dan di antara persetujuan yang harus kalian dapatkan adalah persetujuan Vatikan. Mengapa? Tidak ada yang tahu. Narasi resminya, ketika kalian bertanya mengapa harus ada persetujuan Vatikan,
Mereka menjawab, demi keselamatan lingkungan. Lalu, apa hubungannya Vatikan? Mengapa saya dilarang memasuki wilayah yang lebih dalam? Mereka mengatakan, kalian ingin pergi ke sana, hanya ada satu jalur saja. Dan jalur udara itu sangat panjang dibandingkan jalur lainnya. Jika kalian melihat peta ini, kalian akan mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Mengapa aksesnya tidak bebas seperti kutub utara misalnya? Jawaban resminya, karena kutub selatan tidak seperti kutub utara. Mereka mengatakan bahwa wilayah di sana sangat ekstrim dan keras, dan tidak ada bandara alternatif. Cuacanya tidak menentu dan berbahaya, jaraknya sangat luas tanpa infrastruktur. Baik, kita sepakat semua itu benar. Tapi pertanyaannya, mengapa pesawat dilarang melintas di atas kutub selatan? Mengapa pesawat tidak mengambil jalur terpendek? Mengapa kita tidak melewatinya sebagai transit daripada harus berpindah dari satu negara ke negara lain dengan rute yang lebih panjang? Tidak ada jawabannya. Dan bukan hanya itu, tidak ada satupun foto udara kutub selatan. Tidak ada foto satelit. Apapun kondisi cuaca dan faktor atmosfernya berubah, tetap hanya ada satu gambar itu saja. Dan mereka tidak pernah menggantinya. Lalu mengapa? Apakah itu juga bagian dari kebenaran? Tidak ada yang tahu. Sejak tahun 2015, mulai bermunculan teori-teori aneh tentang tempat ini, seperti bahwa kutub selatan adalah sebuah penghalang bagi sesuatu yang tidak kita ketahui sebagai manusia. Bocoran juga muncul tentang perjanjian dan pertemuan rahasia antara para pemimpin dunia, di mana kutub selatan menjadi alasan pertemuan tersebut. Hal yang lebih berat bahkan belum dimulai. Saya minta kalian bersabar. Saya akan menceritakan kisah-kisah menyoroti topik ini tanpa disadari oleh banyak orang. Semua sorotan ini hanyalah kebocoran-kebocoran kecil. Lupakan dulu kutub selatan, dan mari kita menuju kisah yang lebih aneh dan lebih penting, teori bumi datar. Ide ini bukanlah hal baru, ancaman pemikiran ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Manusia dahulu mengatakan bahwa bumi di sekitar mereka terlihat lurus. Karena mereka melihatnya lurus, maka mereka mengira bumi itu datar. Namun seiring waktu, keyakinan umum berubah menjadi bahwa bumi itu bulat. Bangsa Yunani adalah yang pertama mengemukakan gagasan ini. Kitab-kitab agama juga mendukung gagasan tersebut, meskipun tidak secara 100% eksplisit. Dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan resmi mengukuhkan konsep bumi bulat. Segala sesuatu yang resmi dalam kehidupan berbicara tentang gagasan ini. Namun hingga hari ini bahkan jutaan orang masih yakin bahwa bumi itu datar. Mengapa? Karena mereka melihat bumi lurus kemanapun mereka memandang. Mereka berkata, jika bumi melengkung, seharusnya kita bisa melihat kelengkungannya dengan mata telanjang. Mereka juga bertanya, mengapa penerbangan mengikuti rute-rute yang aneh? Mengapa dalam Al-Quran disebutkan 7 lapis bumi? Mengapa selalu ada bagian dari cerita yang hilang? Atas dasar ini, orang-orang mulai bertanya dan meneliti, dan perdebatan tidak berhenti sampai di situ. Puluhan dokumenter dan video dirilis di internet yang mendukung gagasan ini, seperti film Behind the Curve di Netflix yang menampilkan argumen para pendukung dan penentang, serta menyajikan ide tersebut dengan cara yang epik, hingga benar-benar membuat banyak orang meragukan kebulatan bumi dan percaya bahwa sangat mungkin bumi itu datar. Ada juga dokumenter independen yang mengaitkan topik ini dengan perjalanan ke Kutub Selatan dan juga menghubungkannya dengan perjanjian tahun 1999 yang melarang negara-negara dunia mengeksploitasi wilayah tersebut secara bebas. Tambahkan lagi kebocoran dan video yang menampilkan cuplikan dari NASA dan foto-foto satelit, video-video yang memberikan bukti bahwa gambar dan rekaman NASA serta satelit adalah hasil rekayasa. Semua ini membuat perdebatan semakin besar dan memberi kekuatan pada teori bumi datar. Sebagian orang mengaitkan teori ini dengan gagasan tembok es, tembok yang mengelilingi dunia. Mereka mengatakan bahwa bumi dikelilingi oleh dinding es raksasa yang mencegah kita mengetahui apa yang ada di baliknya. Dan disinilah kita kembali pada pertanyaan yang tadi kita ajukan. Teman-teman, apakah kalian melihat betapa planet bumi menjadi gila karena topik ini? Dan sampai hari ini, kisah ini belum berakhir. Mengapa kita dilarang memasuki kutub selatan dengan bebas? Mengapa ada penutupan total terhadap wilayah itu oleh semua negara? Selesaikan masalah ini, biarkan masalah ini terpecahkan. Izinkan siapapun yang ingin pergi ke sana untuk pergi, dan semuanya akan selesai. Di akhir video, saya akan menjawab mengapa tidak ada jawaban pasti untuk isu ini. Namun sekarang mari kita bertanya, apakah ada teori ilmiah yang mendukung gagasan bumi datar? Jawabannya, ya. Teori tersebut mengatakan, jika bumi benar-benar datar, mengapa kita tidak jatuh dari tepinya? Artinya, saya berkendara terus sampai ke ujung bumi, lalu jatuh. Teori pertama mengatakan bahwa bumi tidak hanya datar dengan bentuk konyol seperti itu, melainkan tertutup oleh sebuah kubah atau dikelilingi oleh tembok es raksasa yang mencegah manusia mencapai tepi bumi. Mereka menyerupakannya seperti piring atau kolam air besar yang dikelilingi oleh dinding. Ada penjelasan lain yang mereka ajukan sebagai pengganti gravitasi berbasis bumi bulat.
Misalnya, mereka mengatakan bahwa ada percepatan ke atas atau gaya fisika lain yang menjaga segala sesuatu tetap di tempatnya. Seperti ketika kalian berada di dalam lift yang melaju cepat, kalian merasa seolah menempel ke lantai. Hal yang sama, kata mereka, diterapkan pada bumi datar. Kita menempel di bumi karena gaya tarik, tetapi hukumnya berbeda dari hukum gravitasi bumi yang kita kenal. Penjelasan-penjelasan ini belum terbukti secara ilmiah. Ini hanyalah teori, bisa benar, bisa salah. Para pendukung teori bumi datar mengandalkan penjelasan-penjelasan ini untuk mendukung gagasan mereka. Mereka menyajikannya agar kita memahami bagaimana cara mereka berpikir dan membangun argumen. Baik, jika kalian ingin menyelami lebih dalam gagasan tembok es, apakah ada bukti atau hal logis yang mendukungnya? Perhatikan ini baik-baik. Selama 120 tahun hingga hari ini, ilmu pengetahuan hanya berjalan ke satu arah saja. Kita memiliki satu gagasan umum yang dianggap benar, lalu semua teori dan pemikiran lain dibangun di atasnya. Artinya, kita tahu bahwa bumi itu bulat. Selesai. Semua hal lain kita terapkan berdasarkan asumsi bahwa bumi itu bulat. Karena itu, tidak pernah diizinkan dalam bentuk apapun untuk mengajukan gagasan lain yang bertentangan dengan keyakinan tersebut. Dengan kata lain, sumber-sumber resmi menganggap kebulatan bumi sebagai kebenaran mutlak 100%, seperti siang dan malam. Bayangkan, jika kalian menggunakan kecerdasan buatan dan memintanya meneliti topik ini di luar sumber-sumber resmi, serta mengandalkan sumber dalam bahasa lain seperti Rusia, Prancis, Tiongkok, Italia, dan Jepang, kalian akan menemukan ratusan studi yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Namun, teman-teman Depedia, kita tidak ingin masuk ke semua detail itu. Kita akan tetap membahas tembok es. Narasi resmi mengatakan bahwa bumi berbentuk cakram besar dengan kutub utara berada di pusatnya, dan tepi cakram tersebut berupa sabuk es melingkar. Sabuk inilah yang disebut sebagai tembok es. Mereka menyerupakannya seperti mangkuk berisi air yang dikelilingi tepi tinggi dari es. Fungsinya adalah mencegah samudra tumpah keluar dari tepinya. Ia berfungsi sebagai pagar alami yang mencegah manusia mencapai daratan yang berada di balik tembok tersebut dan dunia yang belum ditemukan yang dilarang untuk diakses. Misalnya, jika saya menaiki mobil, menemukan bahan bakar nuklir, lalu terus berkendara tanpa batas, apakah saya bisa mencapai tembok itu? Jawabannya, tidak. Karena ada alat-alat pencegah. Lalu, apa alat-alat itu? Alam yang mematikan, badai, suhu ekstrim, dan kegelapan kutub. Tambahkan pula pemerintahan global yang melarang akses bebas, patroli laut dan udara yang tugasnya mendeteksi setiap pelanggaran atau pendekatan ke tembok tersebut. Baik, apakah ada bukti fisik yang mendukung gagasan ini? Ada. Teman-teman, ada sesuatu yang disebut peta azimutal. Peta ini pernah muncul di puluhan tempat sebelumnya, namun kemudian dilarang sepenuhnya. Padahal sebelumnya sering tampil di banyak sumber resmi. Dalam peta ini, kita melihat benua-benua tersebar mengelilingi pusat. Jarak di wilayah selatan menjadi lebih panjang. Karena itu, teman-teman, jika kalian sejak awal memperhatikan, kalian akan memahami mengapa rute penerbangan terlihat aneh dan tidak mengambil jalur terpendek. Pada peta bumi datar, jalur penerbangan terlihat jelas, stabil, dan teratur. Namun, pada peta bumi bulat, jalurnya tampak aneh dan tidak masuk akal. Apakah bukti kelompok peta azimutal berhenti sampai di sini? Tentu tidak. Mereka mengatakan bahwa jika kalian melihat garis pantai yang lurus, menurut klaim mereka, kalian akan melihatnya dengan mata telanjang tanpa kelengkungan. Pada saat yang sama, jika kalian pergi ke kutub utara, kalian akan melihat gunung-gunung es yang menjulang tinggi di tepi pantai. Seakan-akan kalian melihat satu garis lurus yang terus-menerus. Dan mereka berkata, jika hal ini bisa diterapkan dan dilihat di kutub utara, mengapa kalian tidak membiarkan kami pergi ke sana? Jawabannya, dilarang. Pembatasan akses ke bagian dalam benua sangat ketat dan juga biayanya sangat mahal. Seperti yang telah kita katakan, rute penerbangan selatan tidak langsung dan dilarang melintasi kutub selatan. Dan yang semakin memperkeruh keadaan, benua Antartika, yang merupakan titik terjauh yang bisa dicapai di kutub selatan, memiliki ribuan foto dan dokumen yang membuktikan bahwa ia bukan tepi melingkar, melainkan garis pantai dengan teluk, tanjung, dan laut es. Teluk-teluk ini berakhir pada rangkaian pegunungan yang saling terhubung, memanjang dalam jarak yang sangat panjang, tertutup, dan tidak hanya berbentuk lingkaran. Informasi paling aneh dan terbukti 100% benar-benar mencengangkan. Bayangkan bahwa semua foto planet ini, apapun sumbernya, selalu memberikan gambaran umum yang sama tentang bentuk planet dan pergerakan awan. Kita bisa memahami bahwa gunung dan laut tidak berpindah tempat. Tetapi apakah masuk akal bahkan awan pun tidak berubah? Apakah masuk akal tidak ada perubahan sama sekali seiring berjalannya waktu? Hal lain yang semakin mendukung teori tembok es adalah wawancara dengan puluhan orang yang bekerja di laut. Semuanya mengatakan bahwa ada wilayah laut tertentu di mana terjadi ilusi optik.
Jika kalian melihat ke kejauhan, kalian akan melihat dinding putih setinggi puluhan meter. Jadi secara singkat, topik ini adalah kekacauan di atas kekacauan dan teori-teori yang tidak ada awal dan akhirnya. Lalu pertanyaannya, mengapa kekacauan ini ada sejak awal? Mengapa tidak diumumkan satu eksperimen ilmiah saja yang melibatkan semua negara, di mana mereka melakukan ekspedisi eksplorasi bersama untuk mengakhiri perdebatan ini? Seperti yang saya katakan kepada kalian, jawabannya akan kalian ketahui di akhir. Sekarang teman-teman, kita harus masuk ke dunia anime dan manga. Mengapa anime secara khusus selalu membahas topik seperti tembok, rahasia tersembunyi, dan kebenaran yang dilarang? Jawabannya sederhana, namun pada saat yang sama sangat dalam. Anime bukan sekedar sarana hiburan. Ia adalah cermin yang memantulkan ketakutan dan impian masyarakat. Para pembuat anime mengambil simbol-simbol di sekitar kita dan memperbesarnya dalam bentuk visual yang kuat. Gagasan tembok es adalah ekspresi dari ketakutan terhadap yang tidak diketahui. Bumi datar adalah keraguan terhadap otoritas dan pengetahuan resmi. Dunia tersembunyi adalah keinginan manusia untuk mengetahui apa yang ada di balik tirai. Karena itu, ketika kalian menonton Attack on Titan dan melihat tembok, anime itu tidak hanya menceritakan kisah para raksasa, ia sedang bertanya kepada kalian, siapa yang membangun tembok sebenarnya dalam kehidupan kita? Siapa yang memutuskan apa yang boleh kita ketahui dan apa yang tidak? Jika kalian mengikuti anime ini, kalian akan melihat refleksi yang luar biasa terhadap realitas. Percayalah, cara penyajian, ide, dialog, dan detail yang terjadi melampaui batas sekedar film kartun. One Piece juga demikian. Ketika kalian menontonnya dan melihat gagasan sejarah yang dilarang serta peta-peta yang tidak lengkap, perlahan kalian menyadari bahwa pesannya bukan sekedar petualangan laut. Pesannya adalah bahwa kebenaran yang utuh selalu disembunyikan, dan kekuasaanlah yang memutuskan bagian mana dari sejarah yang boleh sampai kepada manusia. Demi keadilan, anime mengangkat topik-topik ini karena kita sebagai manusia selalu tertarik pada gagasan rahasia besar. Itulah sebabnya sebuah cerita tidak akan menarik kecuali di dalamnya ada pintu yang tertutup. Dan pintu itu dalam anime adalah simbol dari segala sesuatu yang dilarang, disamarkan atau tidak diketahui. Singkatnya, anime tidak mencoba meramalkan masa depan atau menciptakan teori konspirasi. Ia hanya mewujudkan keraguan dan pertanyaan kita, memberi kita bentuk visual yang indah dan skenario yang cerdas, serta pada saat yang sama memberikan isyarat yang membuat orang menghubungkan seni dan realitas. Dan disinilah kita kembali pada pertanyaan yang telah kita ulang berkali-kali dalam video ini. Mengapa kita tidak pernah menyelesaikan topik ini? Mengapa hingga hari ini masih ada orang yang mengatakan bumi itu datar? Mengapa hingga hari ini masih ada orang yang mengatakan bahwa bumi dikelilingi oleh tembok es? Mengapa ilmu pengetahuan tidak mengakhiri teori ini sepenuhnya? Jawabannya adalah pengalihan perhatian. Kalian harus terus disibukkan dengan sesuatu yang tidak kalian pahami. Jika kalian selesai dari distraksi dalam hidup kalian, kalian akan mulai membahas hal-hal yang seharusnya tidak boleh kalian dekati. Keraguan adalah bagian dari otak kita. Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa planet ini bulat dan foto-foto menegaskan hal tersebut. Para pendukung bumi datar mengatakan bahwa foto-foto itu bisa direkayasa. Mengenai tembok es, para ilmuwan mengatakan bahwa apa yang kita lihat di sekitar kutub selatan bukanlah tembok, melainkan rak-rak es alami. Membiarkan isu-isu ini tetap menggantung dan terus diperdebatkan bertujuan untuk mengalihkan perhatian, agar masyarakat tidak fokus pada masalah-masalah nyata seperti kemiskinan, keadilan, dan pendidikan. Tentang bentuk bumi dan tembok-tembok es, perdebatan ini telah berubah menjadi alat pengalihan perhatian yang membuat manusia takut dan hidup dalam pusaran pertanyaan kosong tanpa akhir. Yang semakin memperparah keadaan adalah internet. Setiap video, setiap gambar, dan setiap peta memiliki dua tafsir. Topik-topik ini berubah menjadi arena terbuka bagi keraguan dan penyesatan. Hasilnya adalah masyarakat yang sibuk dan cemas. Orang-orang tenggelam dalam pertanyaan yang tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari mereka. Sementara isu-isu besar tetap berada di pinggir. Bencana yang sesungguhnya adalah bahwa yang membuat kisah-kisah ini menyebar secara gila-gilaan adalah kecintaan pada hal yang tidak diketahui dan ketertarikan manusia pada isu-isu yang tidak penting dan tidak logis. Sangat wajar melihat 1 miliar like pada video seseorang yang berbicara tentang alien dan makhluk aneh. Sangat wajar juga melihat triliunan penayangan pada video yang mengatakan bahwa bumi berbentuk cakram. Namun, kita melihat sangat sedikit interaksi pada video atau artikel yang membahas masalah iklim atau kelaparan yang sedang terjadi di planet ini dan bagaimana cara mengatasinya. Kita jarang melihat antusiasme pada video yang membahas diabetes dan bahaya minuman bersoda.
Kita juga jarang melihat perhatian pada video membahas tragedi-tragedi besar yang terjadi di berbagai belahan dunia, yang penyebabnya adalah kapitalisme dan para pedagang perang. Manusia menyukai kisah-kisah kontroversial dan cerita fiksi. Mungkin inilah alasan terpenting di balik meluasnya manga dan anime, karena ia selalu menembus batas yang terlarang, menyentuh cara berpikir manusia melalui gambar dan cerita yang mungkin tidak logis, namun pada saat yang sama sangat mungkin. Sangat mungkin bumi itu datar. Sangat mungkin ada makhluk lain selain kita di planet ini. Sangat mungkin ada tembok es yang memisahkan kita dari masyarakat lain. Ketika sinema menceritakan sebuah kisah, tujuannya seringkali adalah mempersiapkan kalian untuk sebuah kebenaran yang akan muncul di kemudian hari. Komputer muncul pada tahun 1970, namun baru benar-benar kita gunakan secara luas pada tahun 1990. Kecerdasan buatan sudah ada sejak tahun 2006, tetapi baru kita gunakan secara nyata dalam beberapa tahun terakhir. Puluhan bahkan ratusan hal berjalan dengan pola yang sama. Karena itu, kalian tidak pernah tahu apa yang mungkin akan kita lihat dan kita temukan di masa depan. Yang saya yakini dengan pasti adalah bahwa perkembangan luar biasa teknologi kecerdasan buatan suatu hari nanti akan berkata kepada kita, bangunlah, ada orang-orang yang telah menyembunyikan kebenaran dari kalian. Kita akan menemukan ratusan rahasia di planet ini dan di planet-planet lain. Hingga saat itu tiba, semua gagasan dan kebenaran akan tetap menjadi bahan perdebatan. Sampai kebenaran muncul secara tiba-tiba, seperti puluhan kebenaran lain yang telah muncul sebelumnya. Teman-teman, itulah kisah kita untuk hari ini. Saya berharap kalian menikmatinya. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah bumi itu bulat atau datar? Dan apakah benar ada tembok es di sekitar kita yang di baliknya terdapat bangsa dan suku lain? Apakah semua pembahasan ini benar-benar berpengaruh bagi kalian? Dan pertanyaan terpenting, apakah hikmah ketika Allah, Rob seluruh alam, berfirman dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Limaza lam yukol Rabbu Alamin Wahid. Mengapa tidak dikatakan Tuhan satu alam saja? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.